Oke, selamat sore Siti Mukaromah. Selamat sore, selamat datang di Rendezvous. Selamat Podcast. sore Mas Yudis. Alhamdulillah nyampe ke sini lagi. Dan ini dengan program apa ini? Rendezvous Mbak Siti Mukaromah. Jadi Mbak Siti Mukaromah ini sangat familiar, sangat akrab, disapa dengan saya memanggil beliau Mbak Irma gitu ya. Ya, karena betul. memang usianya jauh beda sih, tapi biar kelihatan muda saya panggil beliau Mbak Irma. Aja dulu nek lo ya. Ini yang kedua atau ketiga Mbak Irma ke silaturahmi ke kantor Radar Banyumas gitu ya. Kelalen ya. Ketiga, saya tiga itu ya. tiga kali. Oh, iya. Jadi ada itu buku catatan saya Mbak Irma udah 3 kali ke sini. Itu termasuk ada catatan warung depan. Mbak Irma itu masih belum bayar saya lunasi. Warteg nasi rahmas. Ringan. Oh, ringan. Weta Rika sing mangan data senapana aku dadi Numpang gratis. Terus ini yang ketiga yang terbaru ini Mbak Irma, terima kasih sudah bersedia datang di program podcast Rendezvous Radar Banyumas. Edisi perdana itu terbit tanggal 21 September 2020 kemarin. Oh ini? Iya, berarti edisi masih perdana. anyar? Baru sekali, ini baru. Okay. Jadi tentu saja terima kasih Mbak Irma karena viewer kami masih sedikit. Gitu, ketambahan Mbak Irma jadi akan tambah banyak. Nanti. Mudah-mudahan aku juga punya viewer ya. Udah punya banyak ya. Udah nggak banyak. Tahu, dua orang yo. Berapa fitting kemarin, Mbak? Viewer semua. Urusannya itu kalau dikalkulasikan, diakumulasikan itu ya lumayan lah, 87.000, 87. Langsung dapat AdSense ya. Itu ikut semua tambah Ya, luar biasa. itu yang milih nenek-nenek apa? Iya. Kalau yang milih nenek-nenek nggak ngerti. Ini teman-teman semua pemirsa Rendezvous. Jadi memang Mbak Irma itu baru 3 kali ke sini. Tetapi tentu tidak terhitung saya main silaturahmi ke tempatnya Mbak Irma. Karena kalau dihitung nanti tagihan saya banyak. Jadi jangan dihitung. Ternyata jadi, Jawa penyebar utang. Beliau ini untuk ini bagi saya sangat kemudian sosok yang bukan karena ada Mbak Irma di sini ya. Lalu saya yang terkenal sebagai laki-laki penggombal. Sosok perempuan yang penuh dengan tekad kuat, sosok yang kemudian mampu, mungkin tidak berlebihan ketika saya menyebut from zero to hero. Jadi Mbak Irma itu mulai dari bawah betul kan, dari organisasi pelajar dan bahkan mohon maaf Mbak Irma jadi buruh, tetapi sekarang kan sudah 2 periode ya. Ya alhamdulillah 2 periode. Lama kan di ibu kota Senayan, tinggal di sana 20 tahun ya. Aku akhir 99 di sana ya, 20 tahun. Tapi masih sangat kental Banyumasinya. Angel Mas, ganti. Gitu ya. Masalahnya idola makannya masih tetap Budin. Sama Seroto. Seroto ya, Seroto mantan menghindari Lombok Lemon. Nah, ini saya tahu Mbak Irma kemudian agak hiperbola sedikit menan ke Lemon karena ketika pertama kali datang dan terakhir saya sebelum Lebaran itu sekarang mohon maaf lebih langsing. Saya naik 9 kilo, Mbak Irma turun berapa kilo? Sensitif nggak perlu dijawab, nggak apa-apa. Ya pokoknya esok kurang siji, bengi nambah siji lah kira-kira. Gitu ya. Setiap Bisa hari pas ya buka tutupnya ya. Dipas-pasin kebiasaannya gitu. Buka tutupnya pas KB Mbak Irma. Mbak Irma. Orang KB bablas. Kemudian awal Mbak Irma merintis tadi dari guru, bahkan ada kisah-kisah lain yang pernah saya dengar, tapi tentu lebih enak ketika Mbak Irma cerita sendiri, apalagi kemudian sekarang era Covid banyak yang prihatin, tetapi dengan kisah-kisah yang menginspirasi, kisah-kisah yang kemudian bahwa kita bisa. Ini saya berharap pemirsa Rendezvous ya juga masih banyak yang kita kerjakan. Gitu Mbak Irma. Oke. Ceritanya sekarang apa dulu nih? Dari apa dulu? Mulai dari pengalaman buruh. Pengalaman buruh ya? Ya. Tahun berapa? Tahun 91 baru lulus ya. Lulus
Jadi aku itu kan 91 lulus SMA. Terus bapak ibuku tuh silahkan kuliah. Catatan harus di kampus atau perguruan tinggi negeri. Negeri itu. Ya. Syarat pertama. Syarat rukun utama. Kuliah pertama. Rukun kuliah utama yang tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa? Karena kebetulan alhamdulillah bapak ibuku tuh tidak cukup anggarannya kalau kita kuliah di kampus swasta. Karena pada saat itu kampus swasta itu ya identik dengan biayanya tinggi, mahal, kemudian banyaklah hal-hal operasionalnya itu tinggi. Jadi disyaratkan itu. Daftar melu waktu itu namanya UMPTN ya. Alhamdulillah lolos tidak lulus. Lolos tidak lulus. Iya. Lolos jadi tidak lulus gitu. Betul, artinya narjetnya apa? Lolos. Lolos lewat aja kan. Nah, iya. Nggak mampir mandek tapi lolos. 14. Terus? Ya Arab ngapa bingung kan? 91 ya Mbak ya? 91. Oke, lulus Terus, SMA. Akhirnya waktu itu terinspirasi untuk jajal ngode apa ya gitu lah. Ya. Jadi waktu itu aku ditawari saudara di Bekasi. Iya. Nah, datanglah aku ke Bekasi sama sepupu saya. Waktu itu dia kerja di toko ATK. Tulis kantor. Sebenarnya dia kerjanya di itu. Kalau di sini tuh dulu apa sih ini Palma ya apa? Tempat cetak foto gitu-gitu. Ya, studio foto ya. Studio foto. Dulu ya. Itu di situ. Terus kemudian dia di situ, saya dimasukkan di toko ATK. Nah, di tempat toko ATK itu saya 2 bulan standby di situ, kerja pagi hari, salah satunya beresi ATK. Terus kemudian waktu itu zamannya kaset-kaset itu loh Mas. Ya, kaset masih kaset pita kan ya. Pokoknya anak Juli Sutanggang, ada Juli pokoknya apa namanya? Rati Purwasi gitu ya. Rati Purwasi, Endang Istorina. Obi Mesa. Permennya masih Kokoriko sama terus apanya namanya itu sama yang aku masih kemotan itu si Mirnawati itu lagu dangdut itu loh. Seranjang bertiga. Itu lagu itu nggak ngerti aku lagu, padahal kan kita kadang-kadang seranjang berempat ya. Itu belum nikah ya. Dari 91 ya. Iya lulus SMA. Belum nikah, seranjang berempat. Nah itu jadi masih inget lagu-lagu gitu. Jadi pokoknya sampai apalah lagu-lagu zaman waktu itu tuh kan. Nah, itu jadi kerja di situ 2 bulan. Tapi ada sisi pemberontakan yang apa ya? Muncul. Mungkin itu sisi apa ya namanya? Sisi dasarku. Gitu. Bahwa aku tuh gampang memberontak, gampang menyatakan tidak suka, tidak setuju kalau ada hal yang tidak saya yakini tidak pas gitu loh. Jadi ya tinggalnya kan di situ tuh kan. Itu Bekasi kan ya Mbak ya? Bekasi Barat. Di daerah proyek namanya. Itu di situ. Terus suatu waktu aku disuruh sama majikan itu yang punya toko, tapi nenek-neneknya itu loh, encimnya namanya Cina sih. Aku suruh ngumbai piring itu kan. Suruh nyuci piring gitu kan. Aku nggak mau, enak aja aku kerja di sini jadi pelayan toko bukan. Padahal ya nggak ada bedanya. Nyuci piring itu saya. Ya benar Mas. Sebagai bapak rumah tangga yang baik dan setia. Nah terus aku nggak mau. Terus nenek-neneknya tuh ngamuk-ngamuk marah sama anaknya. Aku dipanggil ya. Saya bilang, mohon maaf kok, ini bukan tugas saya. Tugas saya itu di toko. Saya tinggal di sini adalah fasilitas. Jadi kalau dinyatakan ini bagian dari tugas saya nggak mau. Menolak. Jadi udah saya lebih baik keluar aja lah dari sini. Terus bertahan 2 bulan. Dia sebenarnya paham, menyadari karena memang mohon maaf waktu itu memang di situ rata-rata ya teman-teman saya ya lulusan SMP, SD gitu tuh kan. Jadi ceritanya pendidikan tertinggi lah SMA ya. Iya. Nah, akhirnya udah aku 2 bulan kemudian aku keluar. Nah sama sepupuku punya teman diarahkan kerja melanjut di pabrik. Jadi buruh juga, jadi buruh.
pabrik konveksi. Konveksi ya. Ya, jadi garment ya, kaos gitu kan. Kalau nggak salah itu investornya orang Korea lah kalau nggak salah itu gitu. Kerja di situ. Tapi ya tetap Mas, aku posisinya kan sebagai administrasi QC, administrasi quality control. Jadi ketika dari cutting ke sewing pengerjaan, nah sewing paling depan kan udah jadi bentuk barang. Nah ada tim yang tugasnya ini bersihin benang-benang itu kan, atau ngecek benang yang lompat gitu kan. Nah makanya sekarang aku kalau beli baju beli kaos itu kalau ngelihat baju itu ngelihatnya kayak gini, ini dilihat jahitannya ada yang lompat, ini jangan, ini nggak bagus gitu kan. Gitu ya, sampai sedetail itu ya. Iya pokoknya begitu, jadi akhirnya jadi kebiasaan gitu kan. Nah, tapi saya bagian yang ngitung sebenarnya, yang mengadministrasikan barang yang sudah dicek, kemudian sudah bagus, ini sudah lolos QC, nah setelah itu baru dibawa kepada finishing gitu kan. Gitu. Tapi ya gitu, sekali lagi ketika yang namanya kerja di pabrik lah ya bosnya ya kadang-kadang ya cari aja apa yang kira-kira biar dia energi untuk marahnya juga keluar itu kan. Betul, karena memang kadang-kala ada orang-orang kayak saya juga digaji diantaranya kadang-kala untuk marah. Untuk marah-marah itu ya. Jadi yang nggak salah juga harus marah gitu kan. Bukan, nyari yang salah. Nyari yang salah. Nah itu. Dan kalau kemudian lihat kita kan banyak yang salah di koran, salah judul. Iya itu. Aku sering tuh beberapa kali marah. Terus akhirnya ya kerja itu nih, ketika ada yang ternyata ada yang lompat ternyata ikut ke bawah finishing, yang harusnya kan? Tidak lolos seleksi akhirnya yang kena juga saya, padahal sebenarnya kan ya bagian kan itu ya. Nah tapi itu bukan di situnya, tapi yang menariknya adalah ketika seperti itu saya dimarahin, saya nggak terima itu kok. Ngelawan lagi. Kata dia, "Sok ya, anak TK kuliah, hitung-hitung itu bisa." Saya nggak diem, saya bilang, "Bawa aja anak TK kuliah suruh kesini." Iya. Kelihatan diplomasinya pinter. Belum cita-cita jadi DPR waktu itu. Belum. Terus begitu dia bilang begitu sama supervisorku, diingatkan Mbak Irma, udah diem lo, ya enggak lah, ini enggak bener, enak aja, bukan salah kita, masalah kita yang dimarahin. Itu sih sebenarnya sisi-sisi yang mendorong bahwa ternyata saya memang udah punya potensi, ada hal nggak serk saya komplain, saya berteriak lah kan begitu. Mbak Irma, itu Mbak Irma ketika SMA aktif di organisasi atau gimana? Aku SMA itu aku udah OSIS. OSIS, ketua OSIS? Enggak. Sekretaris ya, cantik ya? Bukan. Bendahara. Seringnya bendahara. Aku nggak ngerti apa memang kelihatannya aku pelit, apa kelihatannya aku banyak duit itu. Nah itu beda-beda tipis lah dari itu. Pelit sama pakai duitnya itu kan. Bendahara. Terus aku juga di samping itu juga di rumah aku juga IPPNU-an. Oh iya. Tapi ini di tingkat desa Ranting aku ketua. Iyalah. Kalau di sekarang juga tingkat nasional perempuan alhamdulillah. Alhamdulillah diberi kepercayaan. Itu sih jadi terus senang pramuka gitu kan. Pramuka aku sampai ke pendegak gitu kan. Pendegak Pandega gitu. Jadi ini ya pembina juga ya untuk kemudian adik-adik kelas, karena dulu itu kan ketika saya kelas 2, kelas 3 ditunjuk jadi pembina untuk kemudian kakak pembina. Cuma saya sering bolosnya kalau pramuka. Kelihatan sih gaya bolosnya ketemu. Khusus pramuka, saya sering bolos, nggak tahu kenapa. Dasar Dharma mesti rapal. Saya kalau dasar Dharma itu yang 3 itu Trisatya. Trisatya saya hafal. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Suci doang pertanyaannya, tapi perbuatannya nggak karu-karuan. Yang penting kan inamal akmalu biniat. Niat yang garong ya. Mbak Irma luar biasa. Mbak Irma anak sulung? Enggak, aku kalau dengan yang meninggal aku anak ke-7. Oh, malah berapa bersaudara Mbak? 9. Tapi nomor 2, nomor 3 meninggal. Terus kemudian adik saya persis meninggal. Jadi lagi bukan yang hidup itu aku nomor 5. Aku punya adik 1.
Tapi luar biasa ya, artinya bukan anak sulung, tapi semangat kemudian tadi merantau, kemudian berani menyuarakan apa yang dinilai tidak benar, itu masih muda sekali loh. Zaman saya lulus SMA, saya mau ngomong apa masih malu-malu karena memang dasarnya saya pemalu. Pemalu dan malu-maluin ya. Beda tipis. Oke Mbak Irma. Meredeh aku dibilangnya itu. Meredeh. Iya, nggak ngerti bahasa Banyumas itu. Ibuku bilang gini, nek bahasa Banyumas ya, ibuku kalau lagi gedek ya udah gemes banget ke aku, kepengin. Cuma ibuku kan nggak pernah mau mukul itu kan. Jadi kalau udah gemes banget aku ngenekin gitu lah yang apa nggelani itu udah pancen kayak bocah sing paling meredeh gitu loh. Meredeh itu apa ya? Pokoknya bikin enak gitulah ya. Bikin sebel, bikin pokoknya orang kalau misalnya bisa mengekspresikan dan mukul ya kepengen dipukul gitu loh. Pengen diselentik apa di Jawa ada Jawa itu gitu loh. Karena apanya kok bikin meredeh itu? Jadi aku tuh ngeyelan, terus aku sekarang PDW katanya. Terus kedua, aku tuh memang aku sadar, aku dulu kecil itu ibuku kan jatai sangu sekolah SD itu kan Rp25. Perak ya. Aku nggak mau, aku mintanya 50. Oh iya. Bahkan adiknya dijaluk. Enggak dijaluk, enggak. Tapi sama adikku dikasihkan. Catat preman. Katanya, waktu nopik ini gadai kulong Mbak Irma mawon. Gitu ya? Coba kalau waktu itu sekarang kan ternyata banget kan. Waktu itu begitu dikit-dikit ya seneng banget. Tapi Mbak Irma ini sayang pada adiknya. Beliau pernah cerita, saya ungkap sedikit enggak apa-apa ya. Boleh. Jadi asal dulu, jangan yang jelek-jelek lah ya. Ini jelek tapi bagus. Itu ketika dulu kalau enggak salah, kalau saya kalah langsung dikoreksi ya Mbak ya. Boleh. Itu adiknya pernah kemudian tanda kutip kesulitan, nggak tahu adik yang mana, tapi disebutnya adiknya satu kan. Iya. Itu adiknya kesulitan sedikit finansial, lalu pada hari itu nggak ada makanan gitu kan. Terus Mbak Irma datang ke rumah itu, terus kemudian nggak ada, nanya, saya lupa namanya adiknya. Nggak usah, nanti nanya kan protes. Terus dia padahal juga ngerti, nek yang nonton ngerti juga ngerti. Lalu Mbak Irma, ini kok nggak ada makanan karena ini bla bla bla. Ini Mbak Irma, sana beli makanan, dia keluarkan uang pribadinya. Jadi sekalian untuk belanja selama berapa hari. Nah, itu belum jadi dewan. Belum. Jadi memang dulu ketika masa kecil itu adiknya setor. Teringat, terenyuh. Tapi padahal sebenarnya yang sekarang untung kan dulu sampai perak sih berapa? Bedanya kan gede banget. Investasi, tapi ternyata memang investasi dalam menguntungkan. Dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan. Saya percaya investasi dalam hal kebaikan pasti menguntungkan karena kita tidak memetik selain dari apa yang kita tanam. Kan seperti itu ya Mbak ya. Iya, benar. Ini bisa jadi quote nanti. Kutipan. Nah, Mbak Irma, 2 bulan jadi pegawai di ATK atau KTK, kemudian di pabrik itu garmen itu berapa bulan Mbak? Kalau di garmen itu 1 tahun. 1 tahun? Sampai dapat THR berarti? Selang THR aku suruh balik. Oleh? Jadi gini, soal bapakku. Oh gitu ya. Jadi kalau cerita setahun kan kepanjangan ya. Yes. Jadi pokoknya banyak hal yang unik-unik ketika aku jadi buruh gitu ya. Iya. Kayak misalnya, aku kan matanya sipit itu kan. Dikira Cina gitu kan. Dialah ya waktu itu kan mungkin aku ya lumayan ayu lah ya. Moblong lah ya. Elvi Sukesi. Orang nggo kerudung putih terusan apa jenenge matanya ya sipit itu, tapi ya mungkin dilihatnya mandan bersih lah ya kan. Tapi kan zaman itu kan lagi usia mekar-mekarnya gitu kan. Lah dikira kena ana wong apa dikira ya itu apa yang sesama orang China ngelihatnya. Mohon maaf aku enggak lagi. Iya, Anda kita tidak mendiskriminasikan, cerita aja semuanya baik. Nah, jadi mungkin melihatnya aku apa ya? Sesuatu yang menarik lah, terlepas serius guyonan atau gelewean atau apapun itu kan. Dan sah-sah saja Mbak Irma merasa GR kan sah saja. Iya, betul. Aku sering dikejar-kejar gitu kan. Jadi ya pernah kejar-kejar gitu, saking wedine aku lewat jalan belakang gitu kan. Nabrak tetean. Nabrak tetean pas lagi hujan-hujan. Lah ternyata kerusak gitu kan. Kedebu. Nah, itu kan rumah daerah sekitar tempat tinggal Chinese. Oh iya. Lah rumah-rumahnya kan rata-rata melihara guguk. Iya. Begitu kerusak, kuk. Nggak taunya ternyata
rumah satu dengan yang lainnya sama-sama memelihara. Iya, jadi ramai. Jadi begitu satu guguk bersaut-sautan, ya perasaannya kan Melayu kayak lagi dikejar terus. Sampai sepatu ketinggalan itu kan. Jadi itu pernah kejadian. Itu pernah ya. Pernah juga kejadian itu waktu jadi buruh ya. Buruh ya kan. Pernah juga kejadian malam-malam lapar. Malam-malam lapar, kemudian sama temenku diajak, ayo Erik kita ke itu ada tempat nongkrong makan Indomie, enak seger gitu. Nah itu di situ nanti biasanya ada namanya Om Rudi katanya gitu kan, suka orangnya baik loh katanya gitu kan. Itu apa namanya katanya dia pensiunan jenderal apalah katanya gitu. Oh ya baik loh orangnya, nanti dia suka nraktirin. Oh ya udah. Ya aku iseng aja kepengin tahu gitu kan, keponya pokoknya. Ini gitu situ lagi makan tiba-tiba datanglah om ini sopo gitu kan, tampangnya pokoknya ya kira-kira badannya kayak Mas Yudis lah gitu kan. Mohon maaf Mas Yudis, bukan aku kayak Adera ya. Tapi mohon maaf lebih pendek dari jenengan, jadi kelebihan jenengan itu. Iya, tampan juga saya. Terus tapi yang bikin aku itu adalah kalungan itu loh. Oh gitu ya. Jadi aku kan kalau naik melihat laki-laki kalungan. Laki-laki kalungan itu jadinya mohon maaf ilfil. Iya gitu ya. Nah, terus gini duduk di depanku. Katanya gini. Namanya kan Nung yang temen yang ngajak aku. Nung, barang baru nih. Aku maksudnya apa? Barang baru nih. Dia nggak jawab tapi Om ini temenku. Aku mikir-mikir, loh aku kok dibilang barang baru. Iki maksudnya wongge om apa ya aku gitu kan. Lama-lama kok kacanya katanya mau ngajak jalan aja naik mobil. Wah ini sudah beres ya kan. Mangan Indomie lagi kencot banget kan. Tak tinggal dan aku nggak bayar gitu loh. Mosok lobbynya nggak Indomie gitu kan. Wis gak kaget banget. Udah. Sorry. Melayu ternyata dikejar pakai mobil. Oh gitu. Aku ngerusak maring buri tetehan. Guguk lagi. Enggak ada guguk. Wis ngompat dekikis ya. Iya. Nang balik iku digoleti sampai enggak ada, ya udahlah tinggal aja. Udah, kejadian kayak gitu. Aku balik, dia enggak tahu kemana. Paginya yang ngajak aku itu diusir sama ibu kosnya karena aku ngadu itu kan bahwa ini anak nggak benar nih gitu. Nah itu banyak sekali pengalaman itu yang hanya baru memperkaya sebagian 2 ya maksudnya. Jadi kalau sini kemudian diceritakan semua podcastnya bisa 10 seri. Lumayan ngirit konten. Harus jelas. Mbak Herma lalu kemudian kan pulang kondur lagi kan Mbak Herma. Karena pengalaman itu, jadi pada saat aku dikejar anjing itu, yang berasa dikejar anjing, ternyata ibu saya tiba-tiba ngelihat foto saya di apa tuh namanya di figura, kaca, jatuh. Sebenarnya bukan di figura, diselempetin. Di lemari kaca, ya. Sering jatuh. Seperti itu. Nah, ibu saya ngelihat itu, terus tiba-tiba nggak tahu gimana ibuku teriak-teriak histeris gitu loh. Jadi mungkin ada sambungnya ya. Simestrinya saya yakin ya, sambung ibu itu luar biasa. Jadi betul, Mbak. Apa namanya dengar itu terus ibuku akhirnya memantapkan bahwa aku harus pulang gitu. Jadi yaudah akhirnya kakakku yang waktu itu kuliah di Jakarta juga datang ke situ. Udahlah kamu nggak usah mikir nunggu THR dan sebagainya. Ayo tak antar pulang. Kakak kuliah ya? Ya kakakku kuliah mandiri, jadi kakakku kuliah sambil jadi kuli batu, kuli bangunan, dodol apa jenenge gorengan, dodol rokok asongan gitu-gitu di kereta. Nah lalu Mbak Herma itu kan 91, berarti setelah 92. Aku minum mulai ra? Oh silakan. Saya lupa minum. Ini masih teh Remdefuse. Teh Remdefuse yang bikin Pak Puput, teh puput ini Mbak. Puput pakai teh apa enggak? Pakai teh, PUT, teh puput. Mbak petanya hilang. Minum ya? Silakan Mbak, silakan. Teh puput spesial buat Mbak Herma, tidak pakai gula. Lumayan. Iya. Bulan kena adem. AC-nya baru. Oh iya, AC-nya baru. Nyicil. Enggak, alhamdulillah lunas. Nyicilnya kan nanti ke Mbak Herma.
selesaikan ya. Iya. Mbak, lalu itu 91, lalu kemudian 92 kan, masa-masa pengalaman luar biasa itu. Kuliah mulai tahun berapa, Mbak? 93. 93. Aku kan berarti 2 kali UMPTN gagal terus. Ketahuan bodoh. Enggak, ini bukti real bahwa kemudian jangan pernah patah arang ketika gagal. Iya. Konkret Ya, Siti itu memang Mukarramah. satu hal yang saya memang ini ya. Saya tuh orangnya nggak tahu sadar nggak sadar. Saya tuh orangnya nggak gampang istilahnya nyerah dengan apa yang saya usahakan perjuangkan. Meskipun pada saat itu sebenarnya aku juga masuk kuliah 2 tahun kemudian juga ini nggak kuliah yang di tempat yang aku mau gitu. Gitu. Karena waktu itu aku kepengen masuk ke kampus umum, tapi sama orang tuaku dipaksa kuliah daftar di YIN juga. Dan setelah begitu diterima, kata ibuku gini, kan sebenarnya bapakmu ndongakkan kon awakmu kuwi ketampan YIN itu. Gitu ya. Mudegele kayak apa jajal Mas. Kepengen kuliah nang unsur. Begitu unsur tidak keterima. Doa orang tua ternyata. Doa orang tua memang manjur. Iya. Cuma kan ya jam kok dingin lah ngomongnya jesiki gitu. Nunggu saya lulus gitu ya. Dan jadi anggota DPR. Nunggu mandar semester atau apa. Iya. Tapi sebelum itu aku sempat loh Mas. Aku sempat 2 bulan bukan jadi pembantu sih ya. Dimintain tolong sama omku untuk momong anaknya bayi di Bogor. Di Bogor ya. Tapi ya jadi suasananya kayak jadi pembantu gitu kan, malam badan nggak mudik gitu. Sama seperti itu, karena kan ya kerjaannya karena Bu Leko kerja, Pak Leko juga kerja, punya anak bayi. Jadi ya udah, meskipun pekerjaannya ya jagain anaknya sama paling ya aku bantu-bantu nyetrikain baju-baju anak-anaknya. Tapi ya bahwa sisi itu aku juga menikmati. Jadi ketika aku punya anak sendiri, aku juga bisa nyetrika sendiri, sudah lebih biasa cekatan lah gitu kan, sudah itu lebih. Dianggapnya masa-masa training Iya, training. Memang seperti itu Mbak, ketika kemudian kita jalani masa pahit itu ya terasa betul pahitnya. Oh iya sangat. Tapi ketika kemudian sekarang mengenang, yang pahit itu jadi manis. Yang pahit itu jadi manis, dan yang tadinya bukan sesuatu itu menjadi emas, menjadi sangat berharga. Betul. Tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Betul. Dan ya itu jadi syukur yang menurut saya menjadi luar biasa lah, karena ternyata nggak semua orang menikmati itu, dan tidak semua orang bisa menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang ya memang pengantar hidup kita, kesuksesan kita itu loh. Jadi makanya kalau kayak gitu kan saya punya semacam moto gitu kan. Apa Mbak? Lagi nyontoh motonya ya? Kelalen. Iya, saya tahu tuh nyontoh. Dibaca aja nggak apa-apa. Iya, jadi tertulis dan ini menjadi sesuatu di WA aku itu. Iya. Jalani hidup, nikmati proses, syukuri hasil, dan insya Allah berkah. Amin. Sebenarnya banyak sekali teman-teman, ini baru kemudian cerita awal tentang baru lulus SMA 2 tahun ini sudah sebegini panjangnya. Itu sudah diringkas belum lagi yang lain-lain, bisa sampai 10 episode ini dengan Mbak Erma ini. Tapi ini Mbak, pengalaman Mbak Erma kemudian yang luar biasa itu ya, saya ingin persingkat walaupun kapan-kapan kita pasti dan bismillah diizinkan Allah kita ngobrol-ngobrol lagi di ruangan ini Mbak Erma. Itu apakah dengan menjadi anggota DPR RI periode pertama kan 2014 ya, dan sekarang berlanjut ke periode kedua. Alhamdulillah. Apakah prestasi menjadi anggota DPR RI itu dimaknai Mbak Erma sebagai prestasi yang tanda kutip prestasi tertinggi yang kemudian bisa Mbak Erma raih, atau kemudian suara masyarakat sebagai amanah gitu ya, atau kemudian justru prestasi itu menuntut tanggung jawab lebih Mbak? Kalau saya gini Mas,